Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang statistika. Apakah itu statistika? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan akhirnya mempresentasikan data. Jadi inti dari statistika itu adalah data. Data sangat penting agar kita memiliki dasar untuk membuktikan sesuatu hal. Baik, yang akan kita pelajari kali ini tentang statistika adalah bagaimana cara mengurutkan data dan membaca data. Karena ini statistika yang pertama, nanti kita akan buat hingga 4 statistika. Yang pertama kita hanya mempelajari 2 itu, yang mengurutkan data dan membaca data. Baik, sekarang untuk mengurutkan data, bagaimana cara mengurutkan data nanti akan kita bahas di video kali ini. Mengurutkan data dan membaca data. Baik, yang pertama nanti ada data yang berbentuk tabel. Kemudian ada data yang berbentuk diagram. Dan diagram itu nanti ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah diagram batang. Diagram batang, dan ada yang berbentuk diagram garis. Kemudian ada diagram gambar, dan ada diagram lingkaran. Baik, jadi begitu untuk yang pertama kali, yaitu yang tabel. Untuk yang berbentuk tabel, misalkan kita ada sebuah contoh misalkan berat badan anak balita, misalkan ada 5, 6, 7, 8, 6, 7, 7, 8, 4, 7, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Seperti itu. Misalkan di sini kita akan membuat tabel. Jadi ini adalah data berat badan balita. Berat badan balita. Di sini ada berat badan balita dalam kilogram ya. Jadi kita bisa membuatnya dalam tabel. Untuk membuat tabel itu cukup mudah. Kita buat 2 seperti ini. Yang sebelah kiri itu biasanya berbentuk, kalau ini berat badan berarti yang sebelah kiri itu berat badan. Kalau tinggi badan ya tinggi badan dalam, kalau berat badan dalam kilogram seperti ini. Kemudian kita urutkan mulai dari yang paling kecil. Di sini ada 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Yang paling kecil itu adalah 4. Jadi kita tulis 4, 5-nya ada, 6 juga ada, 7, 8. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini ada batas paling tinggi itu adalah 8 kg. Jadi kita buatnya sampai 8. Kemudian yang sebelah kanan itu banyak, jadi bisa banyak atau jumlah, atau dalam kurung kita buat seperti ini, frekuensi. Baik, seperti itu. Kita tutup seperti ini. Nah, mengapa kita beri 1 kolom kosong seperti ini? Karena nanti yang di sini kita isikan dengan kata-kata jumlah. Baik, kita hitung mulai dari yang berat badannya 4 kg. Di sini ada 1. Jadi kita tuliskan 1. Sekarang 5 kg ada 1, 2, 3. Jadi yang 5 kg ada 3. Sekarang untuk yang 6 kg ada 1, 2, 3. Sama-sama ada 3. Kemudian untuk 7 kg
ada 1, 2, 3, 4, 5. 7 kg itu ada 5 anak. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang 8 kg. Dalam kilogram ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak. Baik, kita hitung 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7. 7 tambah 5, 12, 12 tambah 4 itu adalah 16. Seperti ini. Apakah betul jumlahnya di sini dengan yang ada di sini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pas. Jadi ini data yang ditabelkan, yang disajikan dalam bentuk tabel. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan membuat data yang akan disajikan dalam bentuk diagram. Yang pertama ada yang namanya diagram batang. Yang namanya diagram batang itu bentuknya seperti persegi panjang. Contohnya seperti ini saja. Langsung saja. Misalnya tadi mohon maaf, ini ada yang berat badan lagi ya, berat badan siswa. Nah, misalnya kita buat 10, 11, 10, 12, 10, 13, 13, 15, 15, 10, 11, 10, 12, 15, 14, 15, 14, 15, 13, 12, 10. Seperti itu. Sekarang kita urutkan untuk diagram batang itu awalnya kita buat seperti kita mempelajari tentang diagram Venn, titik koordinat seperti ini. Nah, biasanya yang di sebelah ini tuh nanti adalah namanya banyak. Banyaknya, kalau ini siswa ya berarti banyaknya siswa, seperti itu. Sedangkan yang bawah itu kalau ini berat badan, ini namanya berat badan. Jangan lupa kalau berat badan di sini kita dalam bentuk kilogram. Baik. Nah, sekarang kita hitung yang paling kecil dulu, kita cari dari data ini yang paling kecil itu adalah 10. 10. Kemudian ada 11, 12, 13, 14, 15 ya. Untuk 10 kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Jadi untuk mudahnya kita tulis dulu di bawahnya, di sininya dulu kita tulis 6. Kemudian 11, yang 11 kilo ada 1, 2. Jadi ada 2. Kemudian yang 12, 1, 2, 3. Ada 3. Untuk yang 13, 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian untuk yang 14 kita hitung 1, 2. Ada 2. Kemudian yang 15 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sebelum kita buat diagram batangnya, kita jumlahkan dulu yang ada di sini. 6 tambah 2, 8, tambah 3, 11, tambah 3, 14. 14 tambah 2, 16, tambah 5, 21. Kita hitung di sini jumlahnya sama atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pas. Baik, di sini ada rentangnya dari 2 yang paling sedikit sampai ke 6. Berarti kita bisa buat seperti ini. Di sini
1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi tergantung rentangnya di sini ada berapa. Misalkan bisa sampai puluhan, berarti kita buatnya di sini misalnya kelipatan 5 ya. Kita buatnya di sini bisa sampai 5, 10, 15, 20 agar kita lebih mudah. Kan tidak mungkin jika kita membuat misalkan ada 20, ada yang sampai 20 orang. Jadi kita tidak mungkin membuat garis tegak ini dari 1 sampai 20. Nanti akan menghabiskan kertas seperti itu. Baik, karena ada 6, berarti di sini kita buat 6. 6-nya di sini. Ya. Jadi di sini sampai 6 ya. Kemudian 2-nya di sini kita buat lagi. Jadi kalau sebisa mungkin harus lurus sesuai dengan jumlahnya seperti itu. Untuk 3 di sini. Ini juga sama-sama 3. Itu ini 2. Sedangkan yang ini 5. Untuk lebih mudahnya kalian bisa menggunakan garis agar lebih pas seperti ini ya. Misalkan 5 ini karena terlalu jauh jadi agak sulit. Nah, jadi nanti batasnya di sini kita buat perseginya atau batangnya seperti ini. Nah, selesai. Kalau sudah dihapus. Ya, ini namanya diagram batang. Agar lebih rapi, untuk yang ini kita hapus saja karena kita tidak butuh ini ya. Jadi ini tadi hanya untuk memudahkan kita dalam membuat diagram batang seperti itu. Tapi sebelumnya ini kita kembalikan lagi. Kemudian berikutnya kita akan membuat tentang diagram garis. Kalau tadi berupa batang, sekarang kita akan membuatnya berupa garis. Cara membuat garis, sebelumnya kita hapus dahulu ini batangnya. Caranya sama saja, hanya saja ini berbentuk garis. Jadi kita beri titik-titik terlebih dahulu. Ini 6 di sini. Terus yang berat badannya 11 kilo ada 2 orang tuh di sini. Ini 3, ini 3, ini 2, yang ini 5. Nah, untuk membuat diagram garis tinggal kita garis antar titik seperti ini. Nah, selesai. Ini namanya diagram garis. Atau kalian kalau biar lebih yakin benar atau tidak, kalian beri garis-garis seperti itu. Biasanya di kertas tuh di kertas buku streaming atau buku kotak-kotak itu ada ya. Jadi tinggal kita garis saja, lebih enak. Itu untuk diagram garis. Sekarang untuk diagram yang lainnya akan kita pelajari di lain kesempatan. Ada 2 diagram lagi, yaitu diagram gambar dan diagram lingkaran. Baik. Baik, seperti itu untuk diagram batang dan diagram garis serta tadi tabel. Untuk kesempatan lainnya kita akan membahas tentang diagram gambar dan diagram lingkaran. Baik, terima kasih. Jaga kesehatan, tetap semangat dalam pembelajaran daring matematika ini. Dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat dan patuh pada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.